Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian pneumatik kontrol secara langsung ya. Ya langsung saja kita langsung buka lembar kerja baru. Nah, kemudian kita akan membuat dua rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian kontrol secara langsung dengan aktuator silinder single acting. Nah, langsung saja kita cari silinder single actingnya. Kita tambahkan silinder single acting. Kemudian kita memerlukan katup 3/2. Kemudian kita membutuhkan air service unit. Kemudian kita juga membutuhkan kompresor ya yang utama. Nah, kemudian kita membutuhkan sedikit pengeditan pada katup 3/2 karena yang kita butuhkan adalah push button. Jadi kita tekan 2 kali. Kemudian kita pilih manually, cari yang push button. Nah, yang ini klik. Oke, kemudian kita pasang spring itu pair ya, kita oke. Nah, kemudian langsung kita rangkai saja. Kompresor masuk ke air service unit, kemudian output dari air service unit masuk ke input 1 pada push button. Kemudian yang 3 ini kita pasang sebuah penyaring. Kemudian kita oke. Kemudian kita output dari 2 ini masuk ke silinder single acting. Nah, setelah ini kita buat yang double acting. Di bagian sebelah kanan kita pasang, kita taruh silinder double acting. Kemudian kita butuhkan silinder katup 5/2. Kemudian jangan lupa menambahkan air service unit. Kemudian kita juga membutuhkan kompresor. Nah, kita akan melakukan sedikit pengeditan pada katup 5/2 karena yang kita butuhkan adalah versi push button, maka kita pilih yang push button. Kemudian kita tambahkan spring. Kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita langsung pasang saja dari kompresor masuk ke air service unit. Output dari air service unit masuk ke pin input 01 pada push button 5/2. Kemudian kita kasih ini ya, pembuangan di 5/3. Nah, kemudian kita sambungkan ke silinder double acting. Nah, perbedaan di sini sangat menonjol ya. Dari silindernya saja sudah kelihatan. Silinder yang kiri hanya menggunakan 1 input, sedangkan silinder yang kanan menggunakan 2 input, dan silinder yang sebelah kiri menggunakan spring, sedangkan silinder yang sebelah kanan tanpa menggunakan spring. Nah, kemudian perbedaan pada katup push button yang digunakan juga berbeda ya. Yang sebelah kiri cuma memiliki 1 output, sedangkan yang kedua ini menggunakan menghasilkan 2 output ya. Nah, mari kita coba simulasikan hasil rangkaian yang sudah kita buat. Kita klik tombol start atau keyboard F9 ya. Oke. Nah, yang tebal ini adalah menunjukkan arah angin bertekanan dari kompresor mengalir ke air service unit. Setelah terfilter, angin masuk ke katup. Nah, disinilah katup berfungsi sebagai kontrol.
Ketika kita tekan, maka bisa dilihat dari panahnya, nanti ini akan bergeser ke kanan ya, maka akan melewatkan angin, kemudian masuk ke silinder yang mengakibatkan posisi silinder berubah menjadi maju. Mari kita coba kita tekan. Nah, posisi silinder maju ya, dan posisi ini juga seperti ini. Kemudian kalau kita lepas, maka posisi katup ini akan kembali ke posisi semula. Push button ini akan kembali ke posisi semula, dan output 2 tidak akan mengeluarkan angin, sehingga silinder 1 ini akan kembali ke posisi semula karena adanya spring yang ada di dalam silinder tersebut ya. Coba kita lepas. Nah, kembali ke posisi semula. Coba kita tekan lagi, maju. Nah, lepas, maju, mundur, maju, mundur. Perlu kita perhatikan pada arah panah yang ada di valve ini ya. Valve push button ini, posisi awal, posisi panahnya ini malah menjurus ke pembuangan. Kemudian ketika kita tekan, maka bergeser posisi panah melewatkan atau terhubung ke angka 2 ya, output 2. Nah, itulah sistem kontrol secara langsung silinder single acting. Nah, untuk yang menggunakan silinder double acting, bisa kita lihat ini dari kompresor mengalir ke air service unit, kemudian dari air service unit mengalir ke pin input 1. Nah, di sini bisa dilihat panahnya ini langsung terhubung ke 2, sehingga output 2 ini posisi awal sudah mengeluarkan angin dan dipasang di sebelah kanan, yang mengakibatkan posisi silinder itu berada mundur ya, mundur. Nah, kalau kita tekan gimana? Nah, kalau kita tekan, kita bisa lihat posisi panahnya menghubungkan antara 1 dan 4, sehingga 4 mengeluarkan angin dan terhubung di bagian kiri silinder double acting, yang mengakibatkan angin di sini membuat silinder maju. Nah, kalau kita lepas gimana? Nah, karena posisi awal 1 dan 2 itu terhubung, maka secara otomatis akan mengeluarkan output angin yang akan mendorong silinder untuk kembali mundur. Nah, seperti itu. Kita harus memperhatikan arah panah dan posisi panah yang berada di dalam valve push button maupun valve-valve yang mungkin bahkan kita gunakan di rangkaian selanjutnya. Ya, mungkin hanya itu konten pada kali ini. Kalau misal ada saran, kritik maupun masukan, bisa email langsung ke Gmail agiomarkmang@gmail.com, ataupun bisa juga komentar di kolom komentar bawah ya. Kami siap menerima masukan dari teman-teman semuanya. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Elektromania.